Nah. Gimana kabar semuanya? Hadir semua hari ini? Alhamdulillah, hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir. Baik, sebelum kita belajar, biar kita lebih tenang, biar kita lebih rileks, karena tadi sudah berangkat sekolah, mungkin capek ya. Sudah sarapan semua? Salat subuh semua? Ada yang tidak? Ada yang tidak? Oke. Nanti dikumpulkan jurnal yang kemarin Bapak bagikan. Sebelum kita mulai belajar, biar kita lebih tenang, kita lebih rileks, kita coba latihan stop dulu. Apa itu stop? Berhenti. Kita berhenti aktivitas kita sebentar, barang 1-2 menit. Setelah itu baru kita lanjutkan, kita belajar supaya kita lebih tenang. Oke, kita mulai dari sekarang. Stopnya, caranya stop tahu kan? Sudah bapak kasih tahu dari kemarin. Berhenti, tarik nafas, keluarkan secara santai dan perlahan. Ya, 3 kali. Mari kita mulai latihan stop. 1, 2, 3. Sudah? Ada yang masih merasa ngos-ngosan? Tidak ya? Baik, sebelum kita belajar, Bapak sampaikan untuk hari ini. Nanti semua dari kita mengeluarkan alat tulisnya. Dan Bapak berharap ketika ada teman yang tidak memiliki alat tulis yang sempurna dan lengkap, ketika diminta pinjam, harap kita semua bisa meminjamkan. Ya. Jadi semua barang yang ada di dalam kelas adalah milik sekelas. Artinya, kalau ada teman yang tidak ada, maka kita meminjamkannya. Begitu juga dengan teman yang meminjamkan. Teman yang meminjam punya temannya. Harap barang yang dipinjam itu dijaga dengan baik, karena itu barang pinjaman. Jadi kita bersosial. Tidak ada saling membedakan. Sehingga
barang kita itu bisa dipakai oleh orang lain, barang orang lain bisa kita pakai oleh kita. Tapi yang meminjam harap yang orang lain dijaga dengan baik. Baik, silakan keluarkan alat tulisnya semua. Silakan alat tulisnya semua dikeluarkan. Sudah? Oke. Sudah semua ya? Sekali lagi Bapak sampaikan, harap nanti barang kita itu ketika ada teman yang meminjamkan, dipinjamkan. Setelah itu, kita hari ini akan belajar tentang apa kemarin? Tata surya. Jadi nanti setelah belajar, Bapak harap sesuai secara dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil atau latai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah 1 Kuiper dan piringan tersebar. Al-Qamar diperkirakan terletak di daerah jauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Saat istri saya menganggap saya telah mampu memberikan kemewahan untuk dirinya, dia pergi dan membuat saya bangga. Semuanya berat. setelah ya, ya, siap. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut internasional astronomi, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulan dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang fajar. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% cairan dan 30% dari abu. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Io,
merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan 5 dari matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Sudah kita Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih, merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Diameter sekitar 119.493 kilometer. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda, memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru, memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari, berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Demikian pembahasan tentang nama planet tata surya beserta penjelasannya. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, tadi sudah kita tonton. Sekarang siapa bisa menyebutkan urutan planet-planet dalam tata surya? Urutan planet-planet dalam tata surya. Siapa bisa menyebutkannya? Coba Kansa. Bagus. Tadi? Mercurio, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, yang lain? Semua bisa ya? Tadi kita sudah tonton, juga bisa kalian bacakan di buku bacaan. Sekarang, saatnya kita mengerjakan
mengerjakan tugas kita. Kalian nanti Bapak minta untuk membuat tentang planet. Ada 8 planet dalam tata surya. Boleh dibuat dalam bentuk gambar. Kemudian dijelaskan planet itu merupakan planet apa namanya dan apa ciri-cirinya. Boleh dibuat dalam bentuk tulisan, misalnya ditulis saja nama-nama planet dalam tata surya. 1, Mars. Dibuat penjelasannya. Mars adalah, langsung dibuat penjelasan. Boleh juga nanti sampai di rumah dibuat dalam bentuk video. Kalian jelaskan. Misalnya langsung dijelaskan planet dalam tata surya ada 8, yaitu 1. Merkurius, yaitu planet apa dan apa. Kalian jelaskan, kalian videokan, nanti kalian kirim ke Bapak. Boleh melalui WA. Pribadi, Pak. Ya, pribadi. Ya, boleh ya? Oke, karena ini waktu kita sudah habis. Untuk tugas itu kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian kirim. Kalau ditulis di bawah minggu depan, dipresentasikan di depan kelas. Yang video nanti akan kita tonton sama-sama di depan kelas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita stop dulu sebentar. Coba duduk bagus. Oke, kita mulai latihan stop dari sekarang. Berhenti dulu semua aktivitasnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Sekarang sebelum kita pulang, kita baca doa dulu. Aja sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah nama saya Nurudin, CGP dari Kabupaten Pidie. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSI dalam pembelajaran, saya melakukan refleksi bahwa pembelajaran tersebut masih perlu perbaikan dan perlu peningkatan, karena penerapan KSI jujur saya masih sangat belum mahir dalam pembelajaran, di mana ketika pembelajaran sebelum belajar di guru penggerak, saya melakukan proses pembelajaran tanpa menerapkan penerapan KSI dan diferensiasi. Biasanya dalam pembelajaran itu saya selalu memberikan suatu tugas yang menghasilkan suatu produk yang sama ke semua siswanya. Artinya kalau semua siswa itu membuat sebuah produk yang berupa tulisan, semuanya tulisan yang sama. Kalau memang sebuah produk itu dihasilkan adalah berupa poster atau gambar, semuanya adalah gambar. Yang padahal kita perlu mendiferensiasikan, di mana mungkin di antara siswa ada yang gemarnya menggambar, yang bakatnya menggambar, kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat dalam bentuk gambar. Atau bagi siswa yang mereka itu senangnya berkomunikasi, berbicara, kita bisa memberi kesempatan mereka untuk membuat sebuah monolog ataupun sebuah video monolog untuk menjelaskan tentang pembelajaran. Juga kita bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuat teks yang berupa teks naratif bagi yang suka menulis. Ini adalah sebuah diferensiasi yang sudah saya coba lakukan dalam pembelajaran, di mana tadi saya meminta kepada siswa untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Mereka bisa membuat dalam bentuk tulisan naratif, bisa juga dibuat dalam bentuk video, juga bisa dibuat dalam bentuk gambar, serta poster. Itu adalah contoh diferensiasi produk yang saya buat tadi. Selain itu, saya juga membuat diferensiasi dalam proses pembelajaran, di mana kita memisahkan profil belajar murid. Ada sebuah video yang ditampilkan sehingga bagi siswa atau murid yang profil belajarnya, gaya belajarnya audio, bisa tercover audionya dia. Bagi siswa yang visual juga tercover visualnya dia. Selain itu, dalam proses pembelajaran juga ada proses permainan untuk siswa yang bergaya belajarnya kinestetik. Saya rasa saya sebagai guru sangat perlu belajar lagi untuk penerapan KSI dan pembelajaran diferensiasi ke depannya, karena jujur pembelajaran diferensiasi ini adalah hal yang baru bagi saya, dan penerapan KSI dan pembelajaran juga pembelajaran yang baru bagi saya. Sungguh sangat luar biasa dari pengalaman di program guru penggerak ini, dan sangat bermanfaat buat saya sebagai guru.
besar harapan saya semoga program-program kedepannya bisa terus saya dapatkan dan bisa terus sosialisasikan sehingga semua guru di Nusantara ini bisa paham dengan diferensiasi dan KSE dalam pembelajaran. Juga bagi dari saya sendiri, saya berdoa dan mengharap pada diri saya sendiri agar penerapan KSE dan diferensiasi ini bisa terus saya kembangkan dan bisa terus saya terapkan dalam pembelajaran. Semoga dipermudahkan dan semoga tujuan kita untuk mencerdaskan generasi bangsa bisa tercapai semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.